Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film lama yang berjudul Cave Girl. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa cupu yang sering dibully di kelasnya. Kini dia tengah mengadakan penelitian di sebuah tambang di sebuah gua. Namun saat itu ia justru kesasar dan terseret memasuki sebuah dimensi lain. Kondisinya sangat primitif dan masih dalam kehidupan yang liar. Dia pun bertemu dengan seorang Tarzan cantik yang ngegemesin sekali. Dan si cupu malah mengajarin yang enggak-enggak sama si Tarzan cantik ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita putar dulu intronya. Mari kita beramal, dan amal yang paling mudah adalah dengan subscribe channel ini. Di awal film diperlihatkan dengan seorang mahasiswa yang bernama si Johnny yang tengah bergegas untuk berangkat ke sebuah kampus. Dia berangkat menggunakan sebuah sepeda andalannya. Di tengah perjalanan, fokus Johnny pun teralihkan karena disapa oleh seorang teman yang membuatnya jadi meleng sampai akhirnya dia ditubruk oleh box sampah. Karena kejadian sial yang menimpanya, Johnny pun jadi terlambat mengikuti perkuliahan di dalam kampusnya. Johnny ini diceritakan sebagai seorang mahasiswa yang culun, namun doi bukan seorang kutu buku. Dia justru sangat percaya diri, dan setiap saat doi selalu kepedean dengan mendekatin banyak wanita cantik di kampusnya. Wow. Tentunya dia pun terus ditolak mentah-mentah. Dan sampai di usia yang ke-21 tahun ini, pemuda ini pun belum pernah melaksanakan push rank perduniawian. Maka dari itu, dia pun jadi terobsesi dengan hal itu. Karena kebodohannya itu, Johnny pun sering diledekin sama teman-temannya sendiri. Alex yang membuat Johnny kejepit itu pun sama sekali nggak meminta maaf kepada si Johnny. Lalu dia masuk ke dalam ruang kelas dan malah temannya menyemprotkan sebuah lem tepat di bangkunya si Johnny. Begitulah kehidupan si Johnny di kampusnya. Di sini saat proses perkuliahan sedang berlangsung, Pak dosen memberitahu mereka semua jika mereka akan melakukan sebuah tugas penelitian di luar kampus. Nah, setelah perkuliahan selesai, mereka pun semua berangkat dan di sepanjang jalan Johnny ini selalu dijahilin oleh teman-teman sekelasnya. Wow. Ketika sudah tiba di lokasi, mereka pun disambut dengan pemandu tempat wisata tersebut. Dan sesaat kemudian mereka pun lanjut meneliti segala benda yang ada di dalam sana. Sementara si Johnny justru ribet sendiri dengan urusan ngantuknya. Cerita pun berlanjut. Setelah beberapa menit berkeliling, mereka menemukan sebuah gua. Lalu masuklah mereka semua ke dalam gua itu. Sementara si Johnny masuknya paling belakangan. Ketika di dalam, Johnny secara nggak sengaja menemukan sebuah bongkahan berlian besar. Wow. Tanpa bilang permisi atau numpang-numpang atau amit-amit, Johnny yang kepingin cepet kaya ini pun segera mengambilnya secara perlahan. Namun tiba-tiba saja berliannya menyala. Dan gua itu pun mengalami guncangan yang cukup membagongkan. Beberapa waktu kemudian, Johnny pun terbangun dari pingsannya di sebuah gurun pasir. Ia pun merasa heran kenapa ia tiba-tiba sendirian dan temannya entah kemana tak ada di tempat itu. Ia mencoba memanggil teman-temannya serta dosennya, namun nggak ada satupun dari mereka yang nampak di sana. Johnny pun memutuskan untuk mencari ke sekitaran gunung sambil berharap ada seorang yang bisa ia tanyai. Setelah beberapa lama berkelana di gurun tersebut, Johnny pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kelompok manusia purba yang sedang mencari makanan. Karena penasaran, Johnny pun menghampirinya, lalu bertanya, apakah kalian melihat teman-teman saya di sekitar gurun ini? Manusia purba tersebut pun malah menimpuknya. Lalu kemudian si Johnny langsung lari terbirit-birit karena dikejar oleh manusia purba tadi. Untung aja Johnny berhasil selamat dari kejaran mereka, lalu mengistirahatkan badannya sejenak di atas sebuah bebatuan. Singkat cerita, keesokan paginya tiba-tiba muncullah seorang Tarzanwati bule yang sangat cantik di belakang si Johnny. Lalu membangunkan Johnny dengan cara diendus. Di sini Johnny bangun dengan sangat terkejut.
karena ia tiba-tiba dibangunkan dengan seorang Tarsan yang mantep banget cuy. Hal ini pun sekaligus mengawali harinya si Johnny yang penuh dengan tanda tanya. Hari si Johnny pun sekarang berbeda dari hari sebelumnya selama sepanjang hidupnya. Tarsan ini pun terlihat sangat gembira karena mendapatkan teman baru, begitu juga dengan si Johnny tentunya. Karena mendapatkan kesempatan baru untuk menambah dan memanfaatkan secara maksimal si Tarsanwati ini, tentunya untuk kepentingannya si Johnny pribadi. Setelah mereka berdua pun dengan mudah menjadi akrab dan berlarian ke sana kemari kayak di film India. Seolah mereka berdua adalah insan yang sedang berbunga-bunga dan dunia ini adalah milik mereka berdua. Wow. Di sini Johnny mengajak Tarsanwati untuk berbicara dan bertanya namanya siapa. Namun sayangnya si Tarsan ini nampaknya nggak bisa berbahasa seperti si Johnny. Johnny pun memanfaatkan kepolosan dan keluguan si Wati dengan merambah gunung kembarnya. Wow. Wati pun gak marah sama sekali dan malah kegelian sendiri. Setelahnya Johnny pun mengajak Wati untuk ke sebuah bebatuan. Ia kemudian merangkai cerita dan meminta si Tarsanwati itu untuk tetap tenang. Ketika Johnny akan memeriksa serabi miliknya, namun baru juga menyentuh dikit, si Johnny langsung didampar oleh si wanita itu. Nampaknya si Tarsanwati tahu nih kalau serabinya itu adalah hal yang mesti dia jaga dan tidak boleh dijamah oleh sembarang orang. Namun Tarsanwati nggak marah sama sekali. Dan justru mentertawakan si Johnny yang tadi telah ia pukul. Malam harinya mereka pun menyalakan api unggun sembari Johnny mengajarkan cara berbahasa ke si Wati. Mereka pun terus belajar dan malam ini Johnny nggak ngelakuin apapun karena takut si Wati benci pada dirinya. Lantas singkatnya pagi pun menyapa si Johnny. Johnny dan Wati pun dibuat sangat terkejut melihat seekor beruang raksasa tepat berdiri di hadapannya. Karena masih ingin hidup, mereka pun melarikan diri dengan lari terbirit-birit dan berhasil selamat dari kejaran beruang tersebut. Setelah itu, Johnny dan Tarsanwati pun mencari tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan dirinya dari serangan hewan liar. Mereka pun memilih menuju ke sebuah tebing bebatuan. Sebagai seorang pengamat, Johnny pun mencatat semua kejadian yang ia alami ke sebuah buku catatan pribadinya. Yang mungkin nanti akan ia ceritakan saat bisa bertemu kembali dengan dosennya. Namun dari belakang nampak ada si orang purba seperti mengikuti mereka. Wow. Setelah sore dan baru saja beres bersih, Tarsanwati pun mendatangi balai-balaian buatan Johnny dengan wajah yang sangat sumringah. Johnny pun terus memancingnya untuk mau berpusreng dengan dirinya. Dengan alasan ingin mengajari Tarsanwati tersebut membuat kits yang gemoy-gemoy. Wow. Namun dari kejauhan nampak si ketua purba yang merangkak naik menuju ke arah mereka. Si purba pun nggak sengaja menarik sebuah tali dan mengacaukan acara mereka. Yes. Karena gagal, mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan dan menghabiskan waktu di gurun dengan belajar jenis-jenis tumbuhan. Mereka lalu melakukan foto dengan kamera analog yang dibawa oleh si Johnny dari masa depan. Lantas sorenya Johnny pun gak menyerah. Ia terus berusaha untuk push rank dengan si Tarsanwati. Namun lagi-lagi ada si purba yang ingin tahu apa yang mereka lakukan. Pria itu pun akhirnya kembali mengacau dan meniban Johnny tepat di kepalanya. Karena selalu digagalkan oleh orang yang gak jelas itu, Johnny pun mengajak Wati ke tempat lain sembari piknik-piknik biasa. Lantas ketika tengah mengeluarkan balon ajaibnya yang cuma ada satu, si Wati ini justru penasaran dan malah meniup balon tersebut, lalu menghempaskannya terbang ke udara. Johnny yang masih takut punya keturunan itu pun akhirnya menunda kepentingannya itu dan memilih untuk bercanda aja hari ini dengan si Tarsanwati. Singkat cerita, keesokan harinya Johnny pun terbangun. Namun alangkah kagetnya tanpa keberadaan si Wati di sisinya itu. Wow. Menyadari hal itu, Johnny pun langsung panik dan bergegas untuk mencari pujaan hatinya itu. Ternyata semalam Wati pergi di saat Johnny sedang tertidur. Lalu ketika Wati telah kembali, ia justru kaget melihat si Johnny sudah tak berada di sana.
Mereka pun akhirnya saling mencari sepanjang hari, sampai keduanya mengalami kerinduan yang sangat hakiki dan amat berat. Untungnya tepat sebelum maghrib, Tarsanwati pun berhasil ditemukan oleh si Joni. Berkat daya endusnya yang sangat benar-benar ajaib. Di sini keduanya pun terlihat sangat bahagia bak seorang kekasih yang sudah saling mencintai sejak lama. Keesokan harinya, di saat kelompok purba tengah mainan pasir, secara tiba-tiba ada kelompok lain yang mendatangin mereka. Mereka pun dibawa untuk dijadikan bahan buruan dari kelompok tersebut. Sementara itu, Tarsanwati dan Joni yang lagi kumpul kebo juga berhasil diamankan oleh kelompok pemburu tersebut. Lantas ketika Wati ingin dijadikan santapan bagi mereka, Joni pun berhasil menyelamatkan diri. Dan ia kemudian melakukan sebuah eksperimen yang sangat membagongkan dengan menakuti kelompok tersebut. Wow. Dia menyamar menjadi monster dan petasan yang dia bawa dari masa depan. Dan ternyata aksinya pun berhasil membuat kelompok itu takut terbirit-birit. Pada akhirnya Joni pun berhasil menyelamatkan mereka semua. Joni pun dianggap sebagai pahlawan dan mereka semua sangat menghormati si Joni. Begitu juga dengan si Tarsanwati yang semakin kesini semakin cinta kepada si Joni. Dan saat itulah Joni pun akhirnya berhasil menanamkan Joni kecilnya pada Tarsanwati di pinggir sungai, tanpa harus diganggu oleh siapapun lagi. Singkatnya, setelah pusreng, Joni pun secara nggak sengaja menemukan kacamatanya. Ia pun mengingat jika di tempat inilah awal mula terdamparnya dirinya di sebuah padang gurun tersebut. Dan karena hal itu, ia pun berhasil kembali ke mulut gua dan bertemu dengan teman-temannya. Di sini Joni pun bersikeras memberitahu mereka tentang apa yang terjadi pada dirinya di dimensi lain. Namun gak ada satupun dari mereka yang percaya. Begitu juga dengan si dosennya. Joni pun memutuskan untuk kembali memasuki gua tersebut. Namun ditahan oleh mereka semua. Gak lama kemudian salah satu anak buah pemimpin kelompok purba pun tiba-tiba muncul dari dalam gua yang membuat mereka semua terkejut. Mereka pun akhirnya jadi percaya. Di akhir cerita, Joni pun kembali masuk ke dalam gua untuk bertemu dengan sang kekasih, yaitu Tarsanwati. Joni yang merasa sudah menemukan jodohnya pun ia pun memutuskan untuk tinggal di sana selama-lamanya, karena di sana dia bisa berpusreng dengan Tarsanwati dengan sangat bebas. Dan setelah itu film pun selesai.